Dulu para sahabat diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana adab-adaban orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh dengan adab-adabannya. Demikian pula murid kepada mursyidnya, karena mursyid adalah sebagai naibur Rasul, sebagai wakil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak beradab, tidak beretika, maka akan jatuh ya kemuridannya. Sebab at-tasawuf lahuwal adab. Tasawuf adalah adab atau etika. Nah, inilah pembahasan ya, pasal dalam kitab Adabus Sulukil Murid tentang kesempurnaan seorang syekh mursyid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa mengamalkan adab-adab ini dengan sebaik-baiknya. Maka oleh para ulama, al-adabu muqaddamun alal ilmi. Adab itu, etika itu dikedepankan dibandingkan dengan ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Banyak di sekolah-sekolah umum, ilmu itu nomor satu. Adabnya nggak diperhatikan. Ada kasus guru dipukul oleh siapa? Oleh muridnya, dibully oleh muridnya. Maka di dalam Islam, al-adab muqaddamun alal ilmi. Adab itu dikedepankan, diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu itu sendiri. Akhlak itu dikedepankan dibandingkan ilmu. Inilah ajaran tarbiyah Islam, bimbingan pendidikan Islam. Sehingga kalau adab atau akhlak dikedepankan, ilmunya nafi, bermanfaat. Tapi kalau ilmu dikedepankan, adab di nomor 12 kan, akan melahirkan ke depan, kalaupun jadi pejabat, jadi koruptor baru. Ilmu dikedepankan, adab dikesampingkan, akhlak dikesampingkan. Maka dalam pendidikan Islam, adab muqaddamun alal ilmi. Adab diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu, etika itu, akhlak itu lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu. Maka ilmu yang didapat akan memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat yang besar. Dan ilmu yang didapat itu akan masuk nembus ke dalam kolbu. Nah, ini yang mahal Bapak Ibu sekalian. Jadi ilmu yang nembus ke dalam kolbu bukan hanya di otak saja. Jadi ilmu yang nembus sampai ke kolbu, menggerakkan kolbunya, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua bentuk. Al-ilmu ala lisan. Yang pertama ilmu lisan, atau ilmu hanya di akal semata. Maka ilmu itu adalah hujjatullah alal anam. Ilmu ala lisan itu hujah Allah bagi makhluk. Yang kedua, ilmun fil qalbi. Ilmu yang menembus ke dalam kolbunya. Fazaka ilmu nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu sudah masuk ke dalam kolbu, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Melahirkan para pejabat yang amanah, yang terpercaya, yang jujur. Kenapa? Karena hatinya disinari oleh cahaya Allah. Ilmu adalah cahaya Allah. Al-ilmu nurullah. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Nah, disinilah pentingnya mengedepankan adab, akhlak, etika dibandingkan dengan ilmu. Maka tasawuf, at-tasawuf lahuwal adab. Tasawuf itu adalah etika, akhlak. Tasawuf identik dengan akhlak. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan wa ghayatut tasawuf al-akhlakul karimah. Puncak dari ilmu tasawuf atau tujuan ilmu tasawuf adalah akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, manusia krisis akhlak. Krisis apa? Akhlak. Kehilangan akhlak atau dekadensi moral. Tidak diajarkan adab, tidak diajarkan akhlak. Ilmunya bisa tinggi-tinggi, wawasannya bisa luas, tapi akhlaknya tidak terjaga, akhlaknya tidak mulia, adabnya yang tidak ada. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka ilmu tasawuflah hadir untuk membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia.